Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Tahun baru, semangat baru, tentunya ada tantangan baru. Di tahun ini banyak momen penting yang akan kalian hadapi, khususnya bagi pemburu dan pejuang PTN favorit ya yang akan bersaing di tahun 2021. Yang paling kelihatan adalah ada momen yang sangat penting, yaitu menghadapi ujian tertulis berbasis komputer atau dikenal dengan UTBK. Supaya menikmati proses itu, tips yang Kak Sobi pertama berikan adalah mulai dari sekarang dengan kemampuan yang ada, kalian harus banyak interaksi dengan soal-soal yang pernah diujikan pada momen tersebut. Tentunya untuk menaklukkan soal yang banyak sekali, semua jurus, semua kemampuan, semua trik yang kalian punya silahkan gunakan ya. Yang penting perbanyak bentuk soal yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad bahas langsung soal UTBK atau SBPTN yang berhubungan dengan masalah limit fungsi trigonometri. Langsung kita lihat ke soalnya. Yang pertama adalah dari soal tahun 2017. Nah, ini ada limit X mendekati hingga, harusnya di sini ada yang keliru ya. Ini harusnya adalah salah ketik nih. Jadi harusnya adalah ini harusnya adalah T ya, karena semua di fungsi limitnya adalah menggunakan fungsi dalam variabel T. Oke. Nah, yang belum terbiasa menggunakan T mendekati hingga, nanti dirubah dalam variabel lain, nanti usahakan menggunakan variabel sesuatu yang nanti mendekati 0. Ini yang sudah terbiasa atau yang sudah sangat familiar. Nanti seperti ini diarahkan ke rumus dasar. Oke. Nah, supaya nanti rumus ini bisa kita gunakan, tentunya ada sebuah pemisalan ya. Misal di sini supaya nanti variabel yang mendekati 0, maka misal kalau Y itu sama dengan seper T, maka setiap T nanti diganti dengan seper Y. Nah, dengan mengambil pemisalan ini, maka limit tersebut akan berubah menjadi limit. Tadi sudah sepakat bahwa semua T kita ganti dengan Y. Nah, ketika T mendekati hingga, maka ketika dibuat dalam Y, maka 1 dibagi hingga adalah 0. Maka ketika dibikin dalam variabel Y, maka limit ini berubah menjadi Y mendekati 0. Semua T kita ganti dengan ini, dengan seper Y pangkat 2. Ini ada tangen 4Y ya, gitu. Terus ada sin Y sama ada sekan. Sekan itu adalah seper cos dari Y. Nah, ini setelah dirubah ke dalam bentuk variabel Y. Supaya nanti lebih terasa rumus dasarnya, maka kita coba arahkan ke bentuk dasar yang ada di sebelah bawah sini ya. Sehingga nanti perubahannya menjadi seperti ini. Y mendekati 0, ini ada, langsung kita pecah ya. Ada tangen 4Y dibagi dengan Y kali sin Y dibagi dengan Y. Kenapa dipecah seperti ini? Biar kelihatan. Seper Y pangkat 2 kan sama juga dengan seper Y kali seper Y. Nanti biar kelihatan pasangan-pasangan yang ada. Dikali dengan seper kosinus Y. Nah, kalau sudah seperti ini, bentar, ini mengotori tampilan, kita buang dulu. Oke.
Sesuai dengan aturan main yang ada, selama di sini untuk tangan dan sin dalam kondisi demikian, ini rumus dasar banget ya, ini rumus dasar banget. Bisa langsung hasilnya mengambil koefisiennya saja. Ini ada 4, ini ada 1, sehingga ini adalah 4 dibagi dengan 1. Yang kedua, 1 dibagi dengan 1. Lantas perlakuan untuk cos bagaimana? Ya ini kan cos tidak termasuk rumus dasar, tinggal nanti Y-nya kita ganti dengan 0 ke sini. Kosinus 0 itu kan 1. 1 dibagi 1 adalah 1. Sehingga limit ini memiliki hasil akhir 4 kali 1 kali 1. Sehingga jawabannya adalah 4. Oke, mudah ya. Kita teruskan lagi. Limit yang berikutnya diambil dari tahun 2017. Ini sama ya. Jadi kita coba arahkan ke rumus dasar banget yang seperti ini ya. Selama ketika dimasukin C-nya ke sini, itu dia memiliki hasil 0, maka kita cukup mengambil koefisiennya saja. Oke, lantas hubungannya dengan soal kira-kira apa? Langkah yang pertama adalah tentunya sama kayak tadi, disubstitusikan ke soalnya. Ketika min 3 kita masukkan, ini hasilnya adalah 0 per 0, sehingga ini yang mesti kita uraikan. Ini sih udah langsung kelihatan sebenarnya, tapi sebelum kita substitusikan, kita coba fokus ke penyelesaian yang tadi. Biasanya kan kalau limit ini diturunkan bisa, cuma nanti masalah ketika di tangan ya, jadi sekant pangkat 2 lebih ramai lagi. Nah, kita coba gunakan, larikan ke rumus dasar dengan cara memfaktorkan bagian bawah. Kita lihat hasilnya. Limit X mendekati min 3, ada tangan dari X plus 3 dibagi dengan, coba bantu kasih faktornya berapa? X min 5 dikali dengan X plus 3. Ini karena dia tidak termasuk yang, ini kan cuma buat aksesoris doang ya, numpang tenda, langsung boleh diganti dengan X-nya mengganti dengan min 3, sehingga di sini adalah langsung ketahuan konstanta nih. Sin min 3 per 2 V. Gitu ya. Nah, sesuai dengan rumus dasar yang sudah ada, ini sebenarnya udah rumus dasar banget nih. Ini udah selesai 1. Ya. Sehingga nanti hasilnya adalah ya tinggal dimasukin ini dan sama sini. Ya. Oke. Sebelum kita berikan hasilnya, mungkin perlu diberikan nanti berapa kira-kira sin dari min 270. Ada sebuah rumus begini, kalau ada sin min alfa itu sama juga dengan min sin alfa. Oke, supaya nanti kelihatan perubahannya ya, kenapa jadi 1. Kita ganti alfanya. Sin min 270 itu sama juga dengan min dari sin 270. Ada yang tahu berapa sin 270? Yang ini adalah min 1. Sehingga min 1 kali min 1 adalah 1. Oke, sekarang kita lihat hasil akhirnya ya. Yang tadi semua X-nya kita ganti dengan min 3. Jadi ada 1 dibagi dengan min 8. Ini yang pertama dikali dengan yang ini. Yang ini sudah kita berikan hasil tadi, yaitu adalah 1. Sehingga limit ini hasilnya adalah min 1/8. Mudah. Jadi selama sentuhannya pas, hasilnya juga insya Allah mudah ya. Kita lanjutkan lagi dengan tipe soal yang lain. Kita lihat. Diambil dari UTBK tahun 2019. Nah, ini seru juga nih kelihatannya. Kira-kira sentuhannya seperti apa? Yang jelas ini ketika kita substitusikan ke soal, ini hasilnya adalah 0 per 0. Kalau kita libatkan dalil L'Hopital sepertinya mengalami kesulitan ya. Sehingga kita gunakan lagi-lagi menggunakan rumus dasar yang ada. Nah, ini dia rumus-rumus yang nanti kita gunakan. Ya, kita coba larikan ke rumus dasar. Tentunya harus kita uraikan terlebih dahulu. Kita coba uraikan limitnya. Yang pertama adalah kotangan itu apa sih? Limit X mendekati 0, kotangan itu sepertangan ya,
tan dari 2x, atau nggak usah ke sana, terlalu jauh. Nanti susah. Kotangen itu kan sama juga dengan kosinus dibagi dengan sinus. Mungkin lebih mudah ke arah sana. Jadi di atas menjadi kosinus dibagi dengan sinus 2x. Sekan itu kebalikan dari sinus. Ini adalah perubahan dari pembilang. Yang bawah tidak berubah. Kosinus 3x kali tangen seper 3x. Sebenarnya kalau mau jeli, ini nilai 0 ini bisa substitusikan langsung ke sini. Ya, cos 0 kan 1. Sehingga ini hanya buat numpang terkenal doang ya. Jadi cuman sebagai aksesoris. Jadi intinya cuma segini sebenarnya. Nah, fokus bagaimana mengerjakan itu ya. Tadi kan cos 3x sudah selesai kita tuntaskan terlebih dahulu. Kita ingatkan dulu satu rumus yang bisa kita pakai. Kalau ada cos 2x dalam sin, itu adalah 1 min 2 sin pangkat 2x. Ini rumus yang sudah sangat familiar, sudah diberikan di kelas 11 SMA ya. Nah, kalau satunya pindah ke ruas kiri, cos 2x min 1, maka di ruas kanan tinggal ini. Artinya nanti bentuk ini bisa kita ganti dengan itu, dengan min, sebentar kita ganti warna dengan min 2 sin pangkat 2. Kita lihat perubahan soalnya seperti ini. Limit x mendekati 0 cos 2x min 1, maka hasilnya adalah min 2 sin pangkat 2x dibagi dengan, ini bisa naik ke atas ya, ke sini. Maka nanti ketemunya adalah sinus 2x kali tangen seper 3x. Sebenarnya bagi yang teman-teman yang keburu pengen ketahuan hasilnya berapa, udah langsung selesai. Ini bisa lari ke rumus dasar ini. Selama pangkat atas bawahnya sudah seimbang, maka cukup mengambil angka-angka yang bertahan di sini. Sin sudah ada 2 di atas. Di bawah walaupun cuma 1 kan ada 1 lagi sin tangen, sehingga dia bentuknya pangkat 2 juga. Nah, bagi yang terbiasa langsung, ini bisa langsung begini. Ini minus 2 dikali dengan koefisien sinus dari x-nya adalah 1 dibagi dengan 2 kali sepertiga. Semudah itu sebenarnya, sehingga nanti dari hasil ini bisa kita coret nih. Maka hasilnya adalah min 3. Tapi apapun itu, bagi yang belum terbiasa, ini bisa kita jamrengin dulu nih. Maka nanti bisa dibikin seperti ini. Minus 2 kali sin x, ini pasangannya adalah sinus 2x kali sin x dibagi dengan tangen sepertiga. Silahkan aja, yang penting dalam mengerjakan soal tahap per tahapnya jadi sudah paham. Ini adalah rumus dasar banget, ini juga rumus dasar banget. Nanti ujung-ujungnya ya sama juga, min 2 dikalikan dengan setengah dikalikan dengan 1 dibagi sepertiga, nanti ketemu ginian. Ujung-ujungnya ya sama juga. Silakan, pokoknya banyak pilihan, banyak alternatif dalam mengerjakan soal. Oke, itu dari soal tahun 2019. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini dari tahun 2018. Bagaimana kira-kira sentuhannya sehingga jadi ini mudah? Terbayang kalau dalam soal yang ini kita lihat, ini kan kalau dimasukin V ya, untuk X sama dengan V ke atas, ini hasilnya pasti 0 per 0. Ada 2 pilihan yang mungkin kalian lakukan. Bisa menggunakan kalis kawan atau bisa menggunakan dalil L'Hopital, yaitu pembilang dan penyebut kita turunkan masing-masing, kan sudah sah, hasilnya adalah 0 per 0. Oke, kita batasi dulu. Sekedar pengingatan ya, kalau ada 0 per 0 boleh menggunakan L'Hopital. Kenapa digunakan turunan? Sepertinya untuk kasus ini lebih mudah. Jadi saran Kak Subi, kalau ada soal yang lebih mudah dengan turunan, gunakan itu, tidak harus dengan kalis kawan selalu ya. Nah, satu lagi rumus yang mesti diingat, ketika bentuk ada akar U, maka U aksen dibagi dengan 2 akar U, di mana U-nya adalah sebagai fungsi X. Nah, dengan 2 panduan ini, harapannya ini jadi mudah selesai soalnya. Oke, kita coba tuntuskan ya.
Kita tuntaskan di sebelah sini. Limit X mendekati V radian. Turunan sin adalah cos. Gitu. Nah, untuk menurunkan bentuk akar, kita gunakan yang rumus yang barusan. Maka di sini adalah V ini V ditambah dengan tangen, maka turunannya adalah sekan pangkat 2X dibagi dengan 2 akar U. Akar U-nya ini V ditambah dengan tan X. Dengan cara yang sama, ini adalah min tangen, berarti min sekan pangkat 2 dibagi dengan 2 akar dari V min tan X. Oke. Kalau sudah, kita substitusikan lagi dengan X sama dengan tan hingga ke pembilang maupun ke penyebut. Maka hasilnya adalah, ada yang tahu kosinus V itu berapa? Min 1. Oke, yang bawah sekan itu adalah kebalikan dari kosinus ya. Jadi kosinus 180 adalah min 1, sehingga 1 dibagi min 1 pangkat 2 tentunya adalah 1. Atau diginikan dulu deh ya biar kelihatan. Oke, per 2 kali akar. Nah, itu dia. Ini kepanjangan. Kita ganti dulu. Udah cukup segini aja. Ini ada min kali min. Min kali min itu adalah plus ya. Nah, baru caranya sama kok. Sekan lagi ketemu lagi tuh. Jadi min 1 pangkat 2 dibagi dengan 2 kali akar V min 0, tangen 180 kan tadi sudah diberikan di awal ya, 0. Itulah hasilnya. Kalau kita sederhanakan, ini di atas masih min 1, di bawah kan ada 1 ditambah 1 dibagi dengan ini, jadi 2 dibagi dengan 2 akar V, ini kan habis. Sehingga hasilnya adalah akar V radian ada minusnya, ini jawabannya. Sehingga limit untuk tahun 2018 ini berujung di min akar V. Oke, apakah masih ada soalnya? Oke, ternyata soalnya sudah selesai. Nanti silakan dengan cara-cara yang sama manfaatkan rumus-rumus yang Kak Soe berikan dan terus berlatih sehingga semakin cepat, semakin terlatih kemampuan menganalisis soalnya, sehingga nanti dalam pengerjaan soal tentunya lebih cepat selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu juga penting. Jangan lupa juga yang mau memberikan permintaan atau pertanyaan silakan diisi di kolom komen ya. Untuk sementara cukup dulu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.